Shalom Youth. Gimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, pasti pada luar biasa semua ya. Ya, kita hari ini mau semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau saat teduh sejenak. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat semua kebaikan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Yes. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Buat hari ini Kau boleh memberkati kami ya Bapa, dimanapun kami berada ya Bapa. Kau yang kumpulkan kami ya Bapa di ibadah youth ini. Berkati kami satu persatu, dimanapun kami berada, device apapun yang kami pakai. Kau yang berkati internet yang kami gunakan juga, biar kami boleh bersatu hati untuk memuji nama-Mu dan bahkan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau disenangkan ya Bapa melalui ibadah ini ya Bapa. Berkati kami ya Bapa. Biar kami boleh menerima ya Bapa firman yang berasal dari Engkau ya Bapa melalui ibadah ini. Kami enggak sama seperti kami memulai ibadah ini, tapi kami nanti setelah selesai kami menerima berkat yang berasal daripada Engkau. Oh Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami menyerahin ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, tengah, hingga akhirnya, biar Engkau yang beracara ya Bapak, Engkau yang disenangkan dan Engkau yang hadir tentunya di ibadah ini ya Bapak. Makasih Bapak buat semuanya, kami menyerahin ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Yes, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang gak sama kayak dunia ini, amin. Amin. Yes, kita mau angkat pujian ini, kita mau boleh bertepuk tangan. Kita udah memilih Tuhan, maka kita gak boleh sama kayak dunia ini. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Beri kesempatan, beri keselamatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kita mau ulang lagu ini lagi, lebih sungguh lagi, lebih semangat lagi, amin. Yes. Yes, Dia Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, beri keselamatan, kasih-Mu mengubahkan.
kita udah memilih Tuhan, kita gak boleh sama kayak dunia ini. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang sejati, anak-anak Allah yang mulia. Kita mau masuk firman Tuhan, kita mau siapin hati kita. Kita mau lebih fokus lagi sama Tuhan karena Dia adalah Allah yang suci, Allah yang mulia.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kalau kami masih bisa ibadah, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, setiap minggunya kami rindu bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kalau kami masih bisa diberi kesempatan, kami masih bisa menikmati kasih-Mu buat setiap kami. Itu adalah anugerah terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang bukakan telinga kami, Engkau yang bukakan hati kami, untuk kami boleh sama-sama Tuhan menerima setiap firman yang ditabur. Dan biarlah Tuhan setiap firman ini boleh kami pegang dan kami renungkan siang dan malam. Sehingga firman itu yang boleh bertumbuh dalam hati kami boleh lakukan dan menjadi dampak buat teman-teman sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Shalom buat teman-teman youth semua, selamat datang di bulan Juni ya. Kurang lebih bulan ke-6, berarti tengah-tengah tahun nih. Nah, sepanjang tahun 2021 semester 1. Nah, kira-kira teman-teman dapat sesuatu enggak selama ini gitu. Kalau kita coba flashback waktu kita pertama kali masuk di tahun 2021, kita belajar tentang startup. Di mana kita punya banyak to-do list, kita punya banyak ekspektasi. Dan sudahkah di bulan Juni ini kita melakukan at least beberapa bagian dari apa yang kita rindukan di awal tahun? Nah teman-teman, di minggu pertama bulan Juni ini saya mau ajak sama-sama kita merenungkan khotbah yang reflektif. Jadi saya tidak akan banyak menyampaikan firman-firman, tapi saya akan lebih banyak melemparkan pertanyaan dan hanya beberapa penjelasan saja. Nah, di bulan Juni ini kita mau sama-sama belajar tentang Kristen yang sejati. Atau saya tuliskan, am I truly a Christian? Nah, teman-teman, kalau kita mau coba lihat gambar berikut ini. Nah, ini ada 4 binatang yang mukanya mirip-mirip. Nah, teman-teman, kira-kira bisa tebak gak mana yang namanya leopard, mana yang namanya jaguar, mana yang namanya cheetah, mana yang namanya puma. Nah, coba ya teman-teman. Mukanya mirip-mirip nih, cuma beda motif aja. Kalau bisa jangan search dulu di Google ya sebelum kalian nebak-nebak. Mana yang leopard, mana yang jaguar, mana yang cheetah, mana yang puma. Sudah? Sudah tebak semua? Oke, nah ini jawabannya. Ada yang benar semua 4-4-nya? Kalau yang benar 4-4-nya antara hoki atau emang pakar binatang sedunia gitu ya. Karena saya pertama kali lihat tebak-tebakan 4 binatang ini di satu variety show di Korea. Nah teman-teman, kita mau sama-sama belajar bahwa keempat binatang ini sangat sulit sekali untuk dibedakan. Tapi ada bedanya. Bukan berarti mereka semua sama. Nah, kalau kita mencoba menerapkan ini dalam kehidupan kerohanian kita. Nah, apa yang membuat kita berbeda sebagai seorang Kristen? Kenapa kita menjadi seorang Kristen? Dan apa maksudnya Kristen dan apa maknanya Kristen buat hidup kamu? Nah, seringkali kita terjebak dengan kenyamanan kita dan kita tidak berpikir ulang tentang kekristenan kita. Kita hanya pikir, oh ya saya Kristen, di agama saya Kristen. Kalau ditanya saya Kristen, ke gereja iya gitu ya. Tapi kita nggak sungguh-sungguh memikirkan ulang tentang makna sesungguhnya dari kata Kristen. Seberapa banyak di anak muda yang sudah tidak lagi menjadi Kristen yang radikal. Kristen yang mau berdampak besar buat bangsanya, buat teman-teman sekitarnya. Kalau kita cek akar kata dari radikal dalam bahasa Latin disebut radix, yang artinya adalah akar. So teman-teman, kalau kalian merasa bahwa kalau kita merasa kita selama ini menjadi seorang Kristen yang biasa aja, atau menjadi seorang Kristen yang flat-flat aja, dan kalian bingung, kalian mau mulai dari mana? Kalian harus melakukan apa? Nah, belajar untuk mulai mencari tahu akar dari permasalahan hidupmu. Apa yang menjadi dasar kepercayaan kita selama ini? Seringkali kita terlalu malas mikir ya.
Biasanya kalau belajar gitu yang susah-susah seperti Mafiki atau Bio, kayaknya susah banget gitu ya. Kita suka males berpikir gitu. Tapi teman-teman, kita harus paham bahwa lewat pemikiran kita tentang dasar kepercayaan kita, itu yang dapat mengubahkan, itu yang dapat membuat kita mengetahui apa sebenarnya masalah yang ada di dalam kehidupan kekristenan kita. Dalam satu buku yang cukup bestseller namanya Atomic Habits, di situ dikatakan bahwa kita enggan untuk melakukan apa yang kita rasa bukan menjadi identitas kita. Selama ini kita Kristen, tapi kita tidak melakukan apa yang seharusnya. Nah, artinya ada problem di dalam identitas kita, teman-teman. Sayangnya, untuk membangun identitas kita mau gak mau harus melakukan terlebih dahulu apa yang seharusnya kita lakukan untuk membangun keyakinan diri kita sebagai Kristen yang sejati atau Kristen yang radikal. Nah, dalam perenungan firman firman ini, Koko mendapat satu pertanyaan yang sangat dasar yang perlu kita jawab bersama. Yaitu kalau kita diminta melepaskan keyakinan kita sebagai seorang Kristen, pertanyaannya kita mau atau enggak? Itu dulu. Mungkin beberapa teman di sini akan menjawab mau. Kenapa? Karena mungkin gak melihat urgensinya. Gak melihat emang kalau gua gak Kristen, apa sih yang terjadi dalam hidup gua? Kayaknya hidup fine-fine aja gitu. Asal ya udah status aja gitu sebagai seorang Kristen. Nanti kalau saya gak Kristen, papa mama marah. Terus saya mungkin dapat pengasingan sosial mungkin. Jadi ya udahlah, saya jadi Kristen aja menghindari berbagai masalah. Ada mungkin teman-teman yang seperti itu. Nah, mari kita cek ulang. Kalau kita jawabannya adalah mau, nah apa yang jadi kendala? Apakah itu kekecewaanmu terhadap Tuhan? Mungkin kamu punya pengalaman pahit bersama dengan Tuhan. Mungkin ada rekan terdekatmu atau keluarga terdekatmu yang sedang sakit, tapi kamu berdoa dan Tuhan gak sembuhkan. Lalu kita berpikir bahwa menjadi seorang Kristen tidak ada gunanya. Lebih baik ke dukun gitu ya. Atau mungkin kalian punya kekecewaan pribadi atau kelompok. Kalian benci sama komunitas di gereja itu. Kayaknya tidak sama sekali mencerminkan kekristenan. Buat apa saya jadi Kristen kalau gitu? Pengikut-pengikutnya kok buruk-buruk semua. Atau mungkin kalian punya problem dengan ekspektasi. Kalian berpikir bahwa menjadi seorang Kristen kayaknya hidupnya enak banget ya. Tapi ternyata enggak begitu. Nah, si itu enggak Kristen tapi hidupnya enak gitu ya. Bisa kaya, terus menikmati kesenangan dunia. Lah, gua yang jadi Kristen kok begitu. Atau kalian merasa agama mengekang hidupmu. Wah, banyak aturan, gak boleh itu, gak boleh ini, harus itu. Sedih banget hidup, semua gak boleh. Mending gak usah beragama, mending gak usah. Atau pindah ke agama yang mungkin lebih bebas. Nah, ada banyak sekali pertanyaan yang perlu kita jawab. Ketika kita memutuskan, ya gak masalah lah gue gak jadi Kristen, ya gak masalah lah gue melepas keyakinan gue. Nah teman-teman, kalau teman-teman punya problem seperti ini, ngobrol yuk. Biasa istilahnya Indra begitu ya, ngobrol yuk. Supaya kita bisa bantu kalian benerin gitu. Karena ketika saya tadi menjelaskan beberapa alasan kita mau melepaskan keyakinan kita, pasti ada sesuatu yang salah teman-teman. Pasti ada sesuatu yang mungkin selama ini kita percaya dan ternyata itu bukan gitu. Nah, lewat komunitas, lewat teman-teman yang mau untuk kasih masukan dan sharing sama kita, itu akan jadi suatu tindakan yang sangat baik teman-teman untuk menyembuhkan kita. Seringkali kita karena udah kecewa, kita gak mau lagi berurusan dengan orang-orang yang ada di gereja atau orang-orang Kristen. Padahal justru sebenarnya ketika kita punya pertanyaan dalam hidup, kita punya permasalahan dalam hidup terkait keyakinan kita justru harusnya ngobrol supaya kita tahu. Nah, atau mungkin kalian pernah mempertanyakan
kepercayaan kalian, tapi tiap ngobrol sama orang pasti jawabannya, pokoknya kamu harus jadi Kristen, nanti kamu mati, kamu masuk neraka. Nah masalahnya teman-teman, kalau kita atau orang di luar sana yang gak percaya sama kehidupan setelah kematian, nah saya pikir bahwa jawaban seperti ini kayaknya kurang kurang kuat gitu landasannya. Kita seringkali perlu jawaban yang lebih meyakinkan kita ketimbang hanya sekedar kehidupan setelah kematian. Nah teman-teman, memang pada akhirnya kita sama sekali tidak bisa membuktikan Tuhan itu ada. Karena menurut saya kalau kita bisa membuktikan Tuhan itu ada, kalau gitu berarti Tuhan itu hanya sebatas logika kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu terlalu besar untuk masuk ke dalam pikiran kita. Nah yang saya hanya bisa jawab buat teman-teman, bahwa hidup pasti punya tujuan. Di dalam dunia kita ini terlalu bagus untuk kita bisa bilang kebetulan. Atau istilah orang sains bilang well-tuning world gitu ya. Jadi segala sesuatu bisa pas gitu ya, planet-planet lokasinya bisa pas, gak berbenturan, semuanya cahaya, kegelapan, air, darat, semua kayaknya pas-pas aja gitu ya. Nah kompleksitas itulah yang membuat kita yakin bahwa hidup pasti punya tujuan. Nah bicara tentang tujuan pasti teman-teman mengaitkannya sama kebahagiaan. Kita pengen kaya, ujung-ujungnya sebenarnya kita pengen bahagia sih. Kayaknya kalau lihat orang beli banyak barang, kayaknya bahagia banget gitu ya. Nah gue mau jadi kaya, sebenarnya di balik itu kita pengen jadi bahagia. Nah pada akhirnya teman-teman, Koko cuma bisa berikan jawaban bahwa mengikut Tuhan itu sebenarnya pilihan. Gitu. Kalau Koko dipaksa gitu ya untuk, pokoknya harus buktiin lah Tuhan itu ada gitu ya. Beri suatu jawaban yang pasti kenapa gue harus jadi Kristen. Nah pengalaman Koko menjawab ya semoga ini bukan oversimplifikasi ya. Tapi apa yang selama ini Koko yakini bahwa mengikut Tuhan itu adalah pilihan teman-teman. Nah apa yang kita yakini di Matius 7 ayat yang ke-13 sampai ke-14 berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita harus menelan ludah pahit bahwa memang hanya sedikit orang yang akhirnya memutuskan untuk mau ikut Tuhan. Nah mau gak teman-teman saat ini di tengah pertanyaan dalam hidup, di tengah pertanyaan yang kalian mungkin rasa kalian gak bisa jawab sekarang mungkin. Mau gak menggantungkan kepercayaan kita ke dalam Tuhan Yesus Kristus? Nah sekarang kalau kita terhadap pertanyaan tadi diminta melepaskan keyakinan sebagai Kristen, mau atau enggak? Saya yakin mayoritas akan jawab tidak. Nah pertanyaannya sekarang kenapa jawabannya enggak? Berapa minggu lalu saya menjelaskan bahwa sering kali kita hanya fokus, ya gak maulah melepaskan kekristenan, nanti mati masuk neraka. Biar nanti masuk surga aja. Nah teman-teman, Koko sudah ingatkan bahwa jangan menjadi pribadi yang heaven digger, yang kerjaannya hanya merindukan surganya aja gitu ya, tapi gak sama sekali peduli Tuhan. Hidupnya ya kalau ditanya Kristen, tapi kehidupan ya sama aja. Kalau agamanya dihina-hina, wah paling semangat marah-marah. Tapi kalau ditanya pelayanan, wah masih bolong-bolong atau gak semangat, baca Alkitab males gitu ya. Nah benarkah kita sebenarnya menjadi Kristen sungguh-sungguh sayang sama Tuhan? Atau itu cuma hanya karena kita takut mati, masuk neraka? Nah ada juga yang ngakunya, aduh janganlah lepas kekristenan gitu ya. Kayaknya kalau di gereja
perilakunya holy banget gitu ya. Wah, angkat tangan, nyanyi, sembah Tuhan. Begitu keluar dari gereja ngomongnya binatang semua, ngomongnya bokep semua gitu ya. Kayaknya nggak ada bedanya gitu. Suatu video khotbah yang saya tonton beberapa hari lalu mengatakan bahwa jangan-jangan kamu adalah Kristen bipolar yang kepribadiannya ganda. Kalau di gereja, wah kelihatannya kudus banget gitu ya. Orang-orang lihat, wah ini anak teladan. Tuh kamu contoh dia gitu ya. Tapi ternyata ketika dia hidup di luar sana beda banget. Beda banget. Nah, seringkali kita mirip nih sama Petrus. Kalau teman-teman ingat di Matius 16, di situ Tuhan Yesus nanya nih sama murid-muridnya. Menurut orang siapa aku? Wah, ada banyak jawabannya ya. Oh, kamu Tuhan itu Mesias, Tuhan itu nabi. Tapi waktu ditanya lagi sekali lagi, menurut kamu aku ini siapa? Wah, Petrus paling semangat ya jawab. Engkaulah Tuhan Allah Mesias. Wow, jawabannya kudus banget gitu. Tapi begitu kita lihat perikop berikutnya ayat yang ke-22 sampai ke-23. Waktu Yesus ceritain penderitaannya pertama kali kepada setiap murid-muridnya. Kan waktu itu ekspektasinya Mesias itu raja yang memerintahnya sampai akhir zaman gitu ya, gak pernah jatuh. Tapi ternyata begitu dengar Yesus bilang, aku akan menderita, aku akan mati di kayu salib. Petrus dengan beraninya ya, setelah dipuji-puji gitu ya, wah kamu jadi batu karang. Ternyata langsung jawabannya 180 derajat terbalik. Ayat 23 mengatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Nah di bahasa Inggrisnya kalian bisa cek bahwa Yesus berkata, get behind me Satan. Nah artinya ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang penderitaan yang harus dialami setiap murid-muridnya dan juga Yesus, Petrus dengan bangganya pengen mencoba memimpin perjalanan Yesus. Aduh Tuhan, janganlah, kayaknya gue bisa lebih baik deh dari itu memilih jalannya, menuntun jalan kita semua gitu ya. Gak usah ikut menderita, gak usah lewat penderitaan. Tapi Tuhan Yesus bilang, mundur kamu gitu ya, get behind me. Nah seringkali kita jadi Kristen ngaku-ngaku tapi kita gak mau ikut menderita bagi nama Tuhan. Kita kayaknya kalau menderita, aduh jangan deh Tuhan, pokoknya hidup kalau bisa enak-enak aja lah. Kita enggan menyerahkan hidup sepenuhnya, ya sebagian aja lah Tuhan. Kalau yang enak-enak ya bolehlah ikut Tuhan. Kalau ada masalah datang sama Tuhan ya oke lah. Tapi kalau bisa, kalau udah ikut-ikut menderita, melayani segala macam, ya nggak usah lah gitu. Padahal masalahnya adalah ketika kita nggak ikut menderita, kita nggak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan teman-teman. Sedangkan pengalaman pribadi itu justru yang membuat kita semakin kenal Tuhan. Nah kalau kita menghindari pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana kita bisa semakin mengenal Tuhan? Nah kita apakah cuma bisa modal, hanya berpikir aja. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Tuhan tuh gak bisa kita hanya kenali sebatas pikiran kita saja. Karena pada akhirnya ada faktor-faktor ekspektasi kita, dan yang ternyata kenyataan itu tidak semanis yang kita kira. Padahal sebenarnya teman-teman, ketika Paulus coba menjelaskan di Roma 5 tentang hasil dari pembenaran. Di situ Paulus awalnya menjelaskan seperti ini. Sebab itu Roma 5 ayat yang ke-1, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Dalam damai sejahtera, ya kayaknya enak banget gitu. Dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Enak lagi. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Nah Paulus coba menjelaskan dulu, kayaknya hidup di dalam Tuhan tuh enak-enak semua gitu. Tapi di ayat yang ketiga, Paulus berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah teman-teman, jangan menghindari kesengsaraan, penderitaan dalam hidup. Koko percaya bahwa penderitaan dalam hidup tidak pernah terelakkan. Tapi hidup
dalam tekanan, hidup dalam penderitaan itu suatu keputusan. Nah, ketika kita memang sudah tidak bisa menghindari penderitaan, menariknya Paulus berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Artinya ada sesuatu yang baik ketika kita diberi kesempatan untuk menderita, punya masalah dalam hidup. Saya lanjutkan ayat yang ketiga, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Artinya penderitaan justru menjadi kekuatan untuk kita bisa semakin berharap sama Tuhan. Penderitaan harusnya menjadi suatu katalis untuk kita bisa semakin mengenal Tuhan dan berharap padanya. Tapi kita sebagai orang Kristen memilih untuk tidak mau menderita bagi Dia. Suatu pertanyaan yang menarik buat kita semua gitu ya. Nah, Paulus akhirnya sepanjang ayat-ayat berikutnya dia berusaha menjelaskan bahwa meskipun memang mengalami penderitaan itu sulit teman-teman, tapi kita harus ingat satu-satunya alasan kenapa kita ikut Tuhan. Ya karena Tuhan sudah mau mati buat kita. Karena Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita semua bisa selamat. Nah, kalau kita tadi lihat kan kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Kita lihat itu semua kayaknya hanya sekedar tindakan manusia saja yang terlibat di situ ya. Asal gua ada penderitaan, gua berusaha untuk tekun, gua bakal dapat pengharapan. Tapi Tuhan mau ingatkan sekali lagi bahwa satu-satunya motivasi terbesar kita dalam hidup bisa bertahan dalam penderitaan dan mau menderita bagi namanya adalah karena Dia udah mau mati buat kita semua. Nah, so teman-teman, mari kita merenungkan kembali, sudahkah kita menjadi Kristen yang sejati? Sudahkah kita menjadi Kristen yang radikal? Dengan menjawab setiap pertanyaan yang menjadi akar atau jadi dasar kepercayaan kita di dalam Tuhan. Dan dengan pertanyaan-pertanyaan itu saya Koko berharap bahwa kita menjadi Kristen yang mau menderita buat namanya. Kita gak cuman jadi Kristen yang hanya mau enaknya aja. Jangan hanya mau membagikan sebagian hidup kita saja hanya untuk Tuhan. Dan ketika penderitaan datang, kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Kita perlu mengerti betul bahwa kekristenan atau Kristen sejatinya adalah pengikut Kristus yang juga mencintainya dengan segenap hati. Kita gak bisa taat, kita tidak bisa ngaku-ngaku pengikut Tuhan, tapi kita gak cinta sama Dia. Terlalu banyak nabi-nabi palsu yang ngaku-ngakunya, wah saya sudah bernubuat demi namamu, saya sudah melakukan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang Tuhan gak kenal mereka semua. Dan kita juga tidak bisa ngaku-ngaku cinta Tuhan kalau kita gak ngikut Tuhan sepenuhnya. Tuhan gak mencari murid-murid yang setengah-setengah. Tuhan mencari murid-murid yang mau jadi pengikut. Mari teman-teman kita punya Roh Kudus, mumpung nuansanya masih Pentakosta gitu ya, pencurahan Roh Kudus. Mari kita andalkan Roh Kudus lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Yang bingung, aduh kok harus mulai dari mana? Belajar untuk menghargai setiap hal-hal dalam hidup. Seorang teolog namanya Don Carson, dia bilang penderitaan dalam hidup bukan sesuatu yang mencengangkan. Justru yang mencengangkan harusnya adalah kebaikan dalam hidup. Kalau kita bangun, kita ngaca di cermin, harusnya kita kaget karena ada orang berdosa yang Tuhan izinkan hidup. So teman-teman, yuk dalam setiap doa pergumulan kita berdoa, kita minta sama Tuhan diberikan hikmat untuk dibukakan segala kebenaran, karena itulah tugas Roh Kudus untuk membukakan segala kebenaran dalam hidup untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang singkat ini dan terbatas dan mungkin penuh dengan kekurangan. Tapi biarlah Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau yang menyempurnakan firman ini, sehingga firman ini boleh semakin kuat dalam hati kami. Buat setiap kami yang saat ini merasa diri menjadi seorang Kristen yang biasa aja, Kristen yang kayaknya gak berdampak, menjadi Kristen yang rasanya sudah mau mati. Tuhan, kiranya Engkau yang sentuh hati setiap kami, sehingga Engkau boleh memberikan gairah lagi kepada kami. Engkau boleh memberikan hikmat untuk kami boleh mengerti perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan.
Kami mau belajar bahwa kehidupan Kristen bukan cuma tentang enaknya aja. Bukan tentang mati nanti masuk mana Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kekristenan adalah suatu proses, di mana dalam setiap penderitaan kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau lebih lagi. Dan kami mau Tuhan pakai setiap pengalaman hidup kami, setiap hal-hal kecil terdalam di hidup kami mau pakai itu menjadi berkat. Untuk kami boleh menjadi Kristen yang radikal, menjadi Kristen yang sejati dalam hidup ini. Ajar kami Tuhan terus untuk mau menundukkan hati, merendahkan diri, untuk mau diungkapkan Tuhan segala kekurangan dan segala kesalahan kami, untuk kami boleh menjadi pribadi yang semakin lebih baik setiap harinya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur. Amin. Tuhan berkati semua.